Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran seseorang, pemikiran mengenai ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, alam, realitas ontologi, pandangan tentang hakikat, ruang, waktu, dan materi. Selain itu, berkembang juga dalam ilmu kalam, ulfik, dan tasawuf yang berdasarkan ajaran Islam sebagai bentuk alur pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat Islam berupaya memandukan antara wahyu dan akal, serta untuk menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal manusia. Beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dari dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang berkaitan dengan Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Selain itu, juga dianggap sebagai pembahasan tentang alam dan manusia yang tersinari ajaran Islam. Di sisi lain, keberadaan filsafat Islam memiliki pro dan kontra. Filsafat Islam jika ditinjau dari sejarah adalah sebuah warisan tradisi intelektual Islam. Namun, tidak sedikit yang antipati terhadap filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam itu melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriyah di Suriah. Dalam ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hoof dijelaskan bahwa kebudayaan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Makedonia 336 sampai 323 SM. Setelah mengalahkan Darius pada abad keempat di kawasan Arbela sebelah timur Tigris, Alexander Agung datang dengan tidak menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia. Bahkan sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dan Persia. Hal ini telah memunculkan pusat-pusat kebudayaan di Mesir, Antioquia di Suriah, Yudishiyapur di Mesopotamia, dan Basra di Persia. Pada masa dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu tampak, karena ketika itu perhatian kebudayaan Arab, pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada dinasti Abbasiyah, karena orang-orang Persia pada masa itu memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan pusat. Para khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunani berikut dengan sistem pengobatannya, tetapi kemudian mereka juga tidak tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Ma'mun pada 1908 sampai 208 Hijriah atau 813 sampai dengan 833 Masehi. Sekian dari saya. Selebihnya akan disampaikan oleh pemateri lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Utami dari Tadis Biologi 2 akan menyampaikan materi tentang model penelitian filsafat Islam. Penelitian filsafat Islam ini memiliki dua model, ialah model penelitian filsafat Islam berdasarkan tokohnya dan model penelitian filsafat Islam berdasarkan caranya. Yang pertama, model penelitian filsafat Islam berdasarkan tokohnya. Beberapa penelitian menyebutkan cara mereka meneliti, ialah yang pertama, Muhammad Amin Abdullah.
Muhammad Amin Abdullah menggunakan penelitian kepustakaan yang bercorak deskriptif dengan pendekatan studi komparasi. Yang kedua, model Otto Horazuis, Majid Fahri, dan Harun Nasution. Ketiga, peneliti tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Sumbernya ialah kajian pustaka, metodenya deskriptif analitis. Pendekatannya yang digunakan ialah pendekatan historis dan tokoh. Yang ketiga, Ahmad Fuad Al-Ahwani. Ahmad Fuad Al-Ahwani ialah seorang pemikir modern dari Mesir. Penelitian yang digunakan oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani ialah penelitian kepustakaan. Sifat dan coraknya ialah deskriptif kualitatif. Pendekatannya, ia menggunakan pendekatan campuran, yakni pendekatan kawasan, pendekatan historis, dan pendekatan tokoh. Yang kedua, model penelitian filsafat Islam berdasarkan caranya. Macam-macam model penelitian filsafat Islam ialah: yang pertama, penelitian historis faktual. Beberapa model penelitian historis faktual ialah model penelitian historis faktual mengenai tokoh, model penelitian historis faktual mengenai naskah buku, dan yang ketiga, model penelitian historis faktual mengenai teks naskah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang para filosof Muslim dan pemikirannya. Filosof Muslim yang pertama adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Al-Sabbah, Ibnu Imron, Ibnu Muhammad, Ibnu Al-Asas, Ibnu Qais Al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya, Ishaq Ibnu Al-Sabbah, adalah gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Maidah dan Ar-Rasyid. Filsafat atau pemikirannya yang pertama adalah Taufik. Al-Kindi berusaha memadukan atau taufik antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar atau knowledge of truth. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan oleh filsafat. Yang kedua, tentang jiwa. Menurut Al-Kindi, tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansi ruh berasal dari substansi Tuhan. Hubungan ruh dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Selain itu, jiwa bersifat spiritual, ilahiyah, terpisah, dan berbeda dari tubuh. Filosof Muslim yang kedua adalah Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad, Ibnu Muhammad, Ibnu Tarkan, Ibnu Auzalak. Di kalangan orang-orang Latin abad tengah, Al-Farabi lebih dikenal dengan Abu Nasr. Ia lahir di Wasij, distrik Farab, atau yang sekarang dikenal dengan kota Atrar, Turkistan pada 257 Hijriah. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf Islam terbesar, memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya secara sempurna, sehingga filsuf yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Pemikirannya yang pertama adalah pemaduan filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga antara agama dan filsafat. Karena itu, ia dikenal sebagai filsuf sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles. Dalam masalah akhlak dan politik, ia dipengaruhi oleh Plato.
Sedangkan dalam hal matematika, ia dipengaruhi oleh Plotinus. Yang kedua adalah jiwa. Al-Farabi juga dipengaruhi oleh Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Jiwa bersifat rohani, bukan materi, terwujud setelah adanya badan dan tidak berpindah dari badan satu ke badan yang lain. Kesatuan antara jiwa dan jasad merupakan kesatuan secara aksiden. Artinya, antara keduanya mempunyai substansi yang berbeda. Dan binasanya jasad tidak membawa binasanya jiwa. Mengenai keabadian jiwa, Al-Farabi membedakan antara jiwa kholidah dan jiwa fana. Pemikirannya yang ketiga adalah politik. Pemikiran Al-Farabi yang sangat penting adalah politik yang dia tuangkan dalam karyanya yang disebut Al-Siyasah Al-Madiniyah atau pemerintahan politik. Banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Yang paling penting dalam tubuh manusia adalah kepala, karena dalam kepala memiliki otak. Sebagai segala perbuatan manusia dikendalikan. Sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati. Demikian juga dengan negara. Menurut Al-Farabi, yang amat paling penting dalam negara adalah pimpinannya atau penguasanya, bersama-sama dengan bawahannya, sebagaimana halnya jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. Penguasa ini harus orang yang lebih unggul, baik dalam bidang intelektual maupun moralnya, diantaranya yang ada. Filosof Muslim yang ketiga adalah Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain, Ibnu Abdullah, Ibnu Hasan, Ibnu Ali, Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Afsyanah, dekat Bukhara, Persia Utara, pada 370 Hijriah. Ia mempunyai kecerdasan dan ingatan yang luar biasa, sehingga dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran. Sebagian besar sastra Arab dan juga hafal kitab mentafsirkan karangan Aristoteles setelah dibacanya 40 kali. Pada usia 16 tahun, ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, filsafat, dan bahkan ilmu kedokteran yang dipelajarinya sendiri. Pemikirannya yang pertama adalah kenabian. Sejalan dengan teori kenabian dan kemukjizatan, Ibnu Sina membagi manusia ke dalam 4 kelompok, yaitu mereka yang kecakapan teoretisnya telah mencapai tingkat penyempurnaan yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi membutuhkan guru sebangsa manusia. Sedangkan kecakapan praktisnya telah mencapai suatu puncak yang demikian rupa sehingga berkat kecakapan imajinatif mereka yang tajam, mereka mengambil bagian secara langsung pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa masa kini dan akan datang. Kemudian, mereka memiliki kesempurnaan daya intuitif, tetapi tidak mempunyai daya imajinatif. Lalu, orang yang daya teoretisnya sempurna, tetapi tidak praktis, terakhir adalah orang yang mengungguli sesamanya hanya dalam ketajaman daya praktis mereka. Yang kedua adalah tasawuf. Menurut Ibnu Sina, tasawuf tidak dimulai dengan zuhud, beribadah, dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawuf dengan akal yang dibantu oleh hati. Dengan kebersihan hati dan pancaran akal, lalu akal akan menerima ma'rifah dari al-fa'al. Dalam pemahaman bahwa jiwa-jiwa manusia tidak berbeda lapangan ma'rifahnya dan ukuran yang dicapai mengenai ma'rifah. Tetapi perbedaannya terletak pada ukuran persiapannya untuk berhubungan dengan akal fa'al. Filosof Muslim yang keempat adalah Al-Razi.
Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Dalam wacana keilmuan barat, beliau dikenal dengan sebutan Razes. Ia dilahirkan di Rai, sebuah kota tua yang masa lalu bernama Roges, dekat Teheran, Republik Islam Iran, pada tanggal 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Perlu diingat bahwasannya tempat yang ia tinggali yakni Iran, yang sebelumnya terkenal dengan sebutan Persia, merupakan tempat di mana terjadinya pertemuan berbagai kebudayaan, terutama kebudayaan Yunani dan Persia. Dengan suasana lingkungan seperti ini, mendorong bakat Al-Razi tampil sebagai seorang intelektual. Mengenai karyanya, tentu berkaitan dengan siapa dia belajar dan siapa yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepadanya. Menurut Al-Nadim, beliau belajar filsafat kepada Al-Bakhli yang menguasai filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Ia sangat rajin dalam menulis dan membaca. Mungkin inilah yang menyebabkan penglihatannya secara berangsur-angsur melemah dan akhirnya buta total. Tak heran jika karya-karyanya sangat banyak sekali, bahkan dia menuliskan pada salah satu kitabnya bahwasannya dia menulis tidak kurang dari 200 karya tulis dalam berbagai ilmu pengetahuan. Karya-karyanya meliputi 1. Ilmu falak, 2. Matematika, ketiga bidang kimia, yang keempat bidang kedokteran, yang kelima bidang medis, dan yang keenam mengenai penyakit cacar dan pencegahannya. Yang ketiga adalah filsafat. Karena filsafatnya terkenal dengan 5 kekal atau yang disebut dengan Al-Qadim, antara lain Al-Bari Ta'ala atau Allah Ta'ala, Al-Nafs Al-Kulliyat atau jiwa universal, Al-Hayula Al-Ula atau materi pertama, Al-Makan Al-Mutlak atau tempat atau ruang absolut, dan Al-Zaman Al-Mutlak atau masa absolut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.